jalannya panel presentation sesi 2 ini ya. Oke, mungkin nanti panitia akan banyak sharing juga di chat, jadi mungkin bisa sambil dibaca juga gitu ya, kayak ketentuan-ketentuan, atau nanti misalnya seperti tadi ya sudah disampaikan juga oleh Tabita, yaitu mengenai time durasi presentasinya gitu ya. Durasi presentasinya adalah 8-10 menit, nantinya pihak panitia akan memberikan reminder untuk sisa waktu yang kalian punya gitu untuk para presenter. Penyampaiannya akan dilakukan 2 kali, yaitu sisa waktu 5 menit dan waktu sisa tinggal 2 menit gitu ya. Jadi mungkin waktu kalian presentasi tolong sambil tetap baca chat yang muncul. Tapi nantinya juga saya dan panitia akan membantu jika memang kalian nggak sempat baca karena lagi fokus untuk presentasi gitu ya. Untuk sesi tanya jawab nanti akan diadakan di akhir setelah semua presentasi. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, silakan disimpan terlebih dahulu atau bisa ditulis di kolom chat ya. Nanti mungkin panitia akan lebih detailnya format penulisan bagaimana menanyakannya akan disampaikan oleh panitia. Atau nanti waktu sesinya berlangsung bisa menggunakan fitur raise hand ya di Zoom. Seperti itu. Lalu untuk presentasinya sendiri, teknisnya, nanti kalian akan diminta untuk share screen, jadi mohon bantuannya untuk disiapkan dari sekarang file-file untuk presentasinya, gitu. Namun jika nanti saat presentasi akan misalnya ada kendala, nanti juga bisa minta tolong panitia, jadi mungkin di-share aja file presentasinya atau berupa link atau filenya, di-share ke chat, gitu ya. Jadi nanti bisa dibantu share screen oleh pihak panitia, gitu. Lalu mungkin satu hal lagi untuk saat presentasi gitu ya, saat share screen, mungkin sebisa mungkin tidak ada kolom-kolom yang menutup layar presentasinya, jadi agar bisa terlihat secara jelas ya screen presentasinya. Oke, mungkin segitu aja dari saya untuk pengenalan dan peraturan dari untuk berjalannya sesi ini gitu ya. Oke, mungkin kita bisa mulai. Yang pertama, kalau kita lihat dari urutannya, sebentar saya cek dulu. Kristabella, apakah sudah hadir? Belum ya, belum hadir. Oke, jadi kalau dari urutannya di sini saya lihat ada dari Universitas Ciputra, dari UPH, lalu ada dari Universitas Esa Unggul gitu ya. Tapi yang pertama Kristabella sepertinya belum hadir, jadi mungkin kita akan lanjut ke presenter kedua terlebih dahulu ya. Di sini saya baca akan dibawakan oleh Clara Vania. Tema presentasinya sendiri berjudul Penentuan Skema Warna pada Klip Video Musik Adaptasi Lagu dan Lirik Berdasarkan Psikologi Warna. Studi kasus tentang masa depan atau 1-2 langkah. Ya, untuk waktu dan layar saya persilahkan Clara Vania. Ya, baik, Bu. Oh, sorry, mungkin untuk presenter lainnya boleh bantu menyalakan video ya, supaya nantinya waktu direkam juga terlihat kehadirannya. Ya, terima kasih. Silakan, Clara Vania. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah, silakan. Kalau mau di present, ini masih posisi PPT. Bentar, Bu. Kayaknya saya ada masalah deh. Oh, kalau enggak, kamu stop share, terus share ulang lagi dulu. Selamat siang, teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penentuan skema warna pada lagu. Permisi, Bu. Kayaknya presentasinya nggak bermasalah dulu. Oke, mau dibantu oleh tim panitia aja di share screen? Boleh. Iya, boleh. Silakan filenya taruh di file di chat. Atau kamu kalau udah ada berupa link bisa di share juga. Untuk presenter lainnya mungkin bisa bantu dicek juga ya. Ya walaupun harus nunggu waktu share screen-nya sih, cuma mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu, mungkin diupload dulu gitu ya, supaya nanti tinggal di copy link aja.
Oke. Oh, oke. Ternyata sudah disiapkan oleh panitia juga. Terima kasih, Albert. Ya, silakan, Clara Fani. Bentar, ini udah ini yang saya kirim ya? Soalnya Ada update kah? iya ada update. Oke, Albert mungkin bisa bantu download yang terbaru mungkin. Cuma 1 mega harusnya cepat. Oke, terima kasih. Ya, silakan, Clara Fania. Selamat siang semua, saya akan mempresentasikan mengenai penentuan skema warna pada klip video musik adaptasi lagu dan lirik berdasarkan psikologi warna. Studi kasus lagu Tradeto tentang masa depan 1-2 langkah. Next. Jadi penelitian saya ini berfokus pada depresi sebagai isu utamanya. Depresi diketahui sebagai salah satu penyakit yang berdampak pada kesehatan mental, karena penyakit tersebut menghambat berjalannya aktivitas sehari-hari. Menurut Beck dan Alford, seseorang dapat dikatakan menderita depresi apabila ia merasakan perubahan emosi, pikiran yang negatif, ketidakpuasan, kerap menangis, dan hilangnya kegembiraan. Dan di Indonesia, sebanyak 29,3% kaum dewasa muda itu menderita depresi sedang, dan 8% menderita depresi berat. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi suatu target atau standar, sehingga menyebabkan hilangnya semangat yang berujung pada perubahan perilaku. Dan cara mengobatinya itu dengan menggunakan musik sebagai bentuk terapi untuk meringankan beban dan meningkatkan kinerja mereka. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang gemar mendengarkan musik indie. Musik indie itu musik yang dihasilkan berdasarkan isi pikiran, perasaan, pesan yang langsung berasal dari musisi itu sendiri. Dan kebanyakan lagu-lagu indie berisi kritik terhadap isu-isu yang sedang terjadi baik secara sosial ataupun politik. Lagu Tradeto tentang masa depan atau 1-2 langkah itu bercerita mengenai rasa ketidakberdayaan dan keputusasaan seseorang ketika menghadapi realita hidup. Next. Banyak kaum dewasa awal yang mengalami depresi karena hal tersebut. Dan lagu itu dapat menjadi bentuk terapi, namun tidak semua orang dapat langsung memahami. Ada yang cenderung lebih mudah memahami secara auditori, dan ada juga yang secara visual. Dan pada klip video musik itu berguna untuk mempermudah pemahaman dan pemaknaan lagu pada kaum yang lebih mudah memahami secara visual. Warna itu bukan hanya sekedar elemen untuk memberikan sebuah tone. Warna memudahkan penyampaian emosi pada klip video musik. Suasana atau emosi yang dapat tersampaikan dengan penggunaan warna yang tepat. Pengalaman emosional pun dapat dirasakan melalui stimulasi visual karena adanya karakteristik secara emosional pada warna warna yang berfungsi sebagai pemicu. Dan pada kajian teorinya saya menggunakan teori ekspresi warna Johannes Itten. Menurut Johannes Itten, segala sesuatu yang dilihat oleh mata telah melalui berbagai proses, baik secara optikal, elektromagnetis, dan kimiawi. Proses tersebut tidak jarang berparalel dengan proses pada psikis yang kemudian mempengaruhi mental dan emosi manusia. Sebagai contoh dapat digunakan ketika melihat makanan, yaitu stik dan sayur. Stik yang dipesan datang dengan kondisi yang sangat baik. Warnanya coklat yang matang gitu, menggugah selera. Namun sayurnya itu berwarna kusam gitu. Itu kan tentunya akan menghilangkan nafsu makan dan menimbulkan rasa kekecewaan. Tiap warna itu memiliki sifat tertentu dan memiliki makna berbeda apabila ditambahkan bayangan atau shades. Warna yang
tanpa shades itu memiliki makna yang baik, hidup, dan positif. Sementara warna dengan shades itu maknanya negatif, gelap, dan kelam. Untuk memastikan akurasi makna, terdapat dua cara, yaitu membandingkan warna-warna komplementer, dan cara kedua adalah dengan mencampur warna tersebut. Dapat dilihat pada tabel, warna yang komplementer itu maknanya saling mengimbangi. Sementara pada tabel warna yang dicampur itu maknanya menjadi sebuah makna baru, karena makna warna yang dicampur itu kemudian bercampur. Next. Kemudian teori Gutte. Gutte itu meneliti warna secara sistematis. Ia menyatakan bahwa warna itu membutuhkan kegelapan dan beberapa warna terbentuk akibat adanya kegelapan atau shades. Terkait sifat warna, ia menemukan dua jenis sifat, yaitu positif dan negatif. Warna-warna tersebut dapat dilihat pada tabel. Yang positif itu ditandakan dengan warna kuning, merah kuning, kuning merah, dan hijau. Sementara warna negatif itu ditandakan dengan merah biru, biru merah, merah. Next. Kemudian teori Charles A. Riley yang membahas tentang warna berdasarkan psikologi dan peran terhadap emosi. Menurutnya, warna itu memiliki peran penting dalam berbagai aspek, yaitu memori, emosi, imajinasi, mimpi, motivasi, dan lainnya. Emosi yang dihasilkan itu dapat membuat penonton semakin meresapi makna suatu film selain teks dan dialog. Dengan adanya skema warna yang sesuai, gambar pun dapat menyampaikan emosi lebih baik. Next. Kemudian metode penelitian yang saya lakukan itu bersifat kualitatif, di mana pertama saya menerapkan teori Gutte, Itten, dan Riley mengenai peran dan pengaruh warna secara psikologi terhadap emosi seseorang. Setelah itu, saya menginterpretasikan makna pada tiap bait dari lagu, yang kemudian makna itu akan saya kaitkan dengan warna yang memiliki sifat yang sama. Next. Berikut adalah tinjauan datanya, di mana dalam perancangan skema warna pada klip video musik adaptasi lagu tentang masa depan, 1-2 langkah, karya Tradeto, dapat dipahami bahwa lirik tersebut mengisahkan tentang keputusasaan dan kesedihan yang dirasakan seseorang ketika menghadapi masalah dalam hidupnya, khususnya yang berkaitan dengan rencana terhadap masa depan. Seringkali manusia menghadapi keadaan di mana hal-hal yang direncanakan tidak dapat terwujudkan karena berbagai macam faktor. Hal ini menyebabkan timbulnya depresi baik yang ringan ataupun yang berat. Oleh karena itu, lagu ini ditujukan untuk meringankan beban pikiran dan menjadi sebuah terapi bagi pendengarnya. Next. Berikut adalah hasil pembahasan. Ditemukan dua jenis emosi, yaitu positif dan negatif. Dari lagu tersebut, 60% liriknya itu bersifat negatif karena menggambarkan kesedihan dan keputusasaan. Bait pertama menunjukkan depresi yang dirasakan akibat impian yang tidak terrealisasi karena adanya kesadaran akan realita yang harus dihadapi. Bait kedua bercerita mengenai keputusasaan berat, keputusan berat yang dimana ia harus mengorbankan segala hal yang telah direncanakan dan berfokus pada realita. Namun impian tersebut masih ia simpan ke dalam pikirannya. Bait ketiga dan keempat itu dapat dirasakan mulai adanya perubahan emosi. Ia mulai merelakan meskipun merasakan kesedihan. Setelah melepaskan harapan itu, dia mulai menghibur diri dengan tawa, tarian, dan doa. Perubahan emosi dapat terlihat jelas pada bait 1, 2, dan 3, dan 4. Berdasarkan makna warna menurut Gutte dan Itten, dua bait pertama harus menggunakan warna yang menonjolkan kesedihan. Dan warna tersebut adalah warna biru baik yang terang maupun gelap. Warna biru dapat berkomplementer dengan warna kuning pada baris ketiga yang menggambarkan impian-impian di masa depannya. Kemudian pada bait ketiga dan keempat ditemukan perubahan emosi sehingga warna yang digunakan pun akan berubah. Kerelaan, ketenangan, kelegaan merupakan hal-hal positif yang dapat ditunjukkan dengan menggunakan warna kuning, jingga, dan hijau. Warna dapat dipasangkan dengan warna-warna yang berkomplementer untuk menunjukkan adanya serpian sisa-sisa kesedihan.
Dan transisi kesedihan menuju kerelaan itu ditunjukkan dengan perubahan intensitas warna gelap terhadap warna terang. Next. Pasti mau mengingatkan 2 menit lagi. Oh ya. Next. Nah, pada kesimpulannya dengan ini, pembuatan klip video musik animasi itu ditemukan betapa pentingnya peran suatu warna yang bukan hanya sekedar memberi tone saja, namun membangkitkan emosi penonton. Tanpa adanya warna, penonton akan merasa lebih sulit memahami suasana atau emosi. Perubahan ekspresi wajah dan penyampaian dialog akan terasa kurang tanpa adanya warna yang mendukung. Oleh karena itu, warna dinilai sangat penting dalam mempengaruhi pendapat dan respon penonton. Terima kasih. Oke, terima kasih Clara Vania untuk presentasinya, dan juga Albert untuk bantu share screen-nya. Untuk peserta yang punya pertanyaan, silakan disimpan terlebih dahulu atau bisa ditaruh di kolom chat ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Oke, kita akan lanjut ke presenter berikutnya. Ada Nadia Tritami dari UPH, dan presentasinya berjudul Analisa Bentuk Konten Konteks dari buku puisi Love Spelled in Poetry. Oke, silakan Nadia, waktu dan screen. Boleh nama panitianya aja nggak? Tapi ini aku kirim linknya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk presenter lainnya juga kalau ada yang mau di-share Ini ya linknya sama kirim. sama panitia boleh dikirim dari sekarang kali ya supaya bisa di-download. Ya kan? Oke, silakan. Selamat siang. Sekarang saya mau mempresentasikan mengenai analisa bentuk konten dan konteks dari buku puisi Love Spelled in Poetry. Next. Pendahuluannya, masyarakat pada masa ini seringkali sulit untuk mengungkapkan perasaan, khususnya terhadap pasangan. Masyarakat tuh saat ini seringkali melupakan hal-hal kecil dalam kehidupan yang dapat diapresiasi. Salah satunya tuh yaitu mengungkapkan kejujuran dalam mengungkapkan perasaan terhadap pasangannya. Nah, menurut survei itu, sebanyak 63% responden di Indonesia merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan. Bahkan sebanyak 45% memilih untuk tidak mengungkapkan perasaannya sama sekali. Nah, pentingnya menyampaikan perasaan dapat tercermin dalam karya sastra puisi. Contohnya tuh dalam karya puisinya, buku puisi cinta karya W.S. Hendra, lalu buku The Forbidden Feelings karya Lala Bohang, dan buku Love Spelled in Poetry karya Helena Natasha. Nah, masing-masing tuh buku ini semuanya mengungkapkan perasaan penulis melewati karya sastra puisi. Nah, namun pada buku Love Spelled in Poetry berbeda dari buku puisi yang lainnya. Buku puisi ini tuh mengangkat perjalanan cinta seorang wanita, dan setiap puisi dalam buku puisi ini tuh memiliki kesinambungan dari setiap puisinya sehingga dapat membentuk sebuah perjalanan cinta seorang wanita yang utuh, dan juga pembaca tuh dapat melihat perkembangan karakter dari buku puisi ini. Terus buku puisi Love Spelled in Poetry itu dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan ilustrasi. Karena menurut Koisen, dengan menggunakan ilustrasi dapat membuka ruang imajinatif baru bagi audiens. Kemudian juga dapat menjangkau lebih banyak audiens karena menurut Dr. Linnell, gambar juga akan masuk ke dalam memori jangka panjang dan dapat meningkatkan kecerdasan komunal manusia. Selain itu, penggunaan ilustrasi juga dapat berfungsi untuk memperjelas teks dan menjadi penarik perhatian. Maka, dengan menggunakan ilustrasi, diharapkan dapat mengembangkan lagi buku puisi Love Spelled in Poetry. Next. Nah, pada kajian teorinya, ada bentuk, konten, dan konteks dari Robert J. Belton. Nah, pada bentuk itu unsur penyusun dari sebuah karya seni terlepas dari maknanya. Jadi,
Unsur-unsurnya itu seperti warna, dimensi, garis, massa, medium, skala, bentuk ruang, tekstur, dan sebagainya. Terus konten itu yaitu pesan di balik sebuah karya. Kemudian konteks yaitu berbagai keadaan yang melatar belakangi bagaimana sebuah karya dapat diproduksi atau ditafsirkan, seperti keyakinan, minat, atau nilai dari pencipta karya tersebut. Kemudian pada ilustrasi, seni gambar dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan atau suatu maksud atau tujuan secara visual. Kemudian ilustrasi pada puisi. Menurut Yudoko, visualisasi puisi adalah sebuah proses di mana puisi menjadi subjek dari perbuatan, yaitu membuat puisi menjadi visual. Visual berkaitan erat dengan fungsi indera penglihatan, warna, tekstur, media, ruang, dan sebagainya. Kemudian dalam ilustrasi puisi mengutamakan pengungkapan arti puisi yang tersembunyi, yang sulit diilustrasikan dalam memori eksternal, termasuk dapat memberikan elemen sentimental dalam tulisan tersebut. Kemudian dalam penggunaan warna menurut emosi manusia, penggunaan saturasi, tingkat kecerahan, serta hue pada warna mempengaruhi efek sistematis pada emosional manusia. Penggunaan warna dengan saturasi tinggi cenderung membawa gairah yang lebih tinggi juga. Sebaliknya, semakin kecil saturasi warna, akan menurunkan gairah seseorang. Kemudian dari hasil penelitian juga menunjukkan tingkat gairah emosi manusia paling tinggi sampai rendah saat melihat warna dengan saturasi tinggi dari warna merah, diikuti dengan hijau, lalu biru. Next. Kemudian metodologi penelitian yang dilakukan itu hanya sampai tahap pradesain, yaitu dengan metodologi studi pustaka dan wawancara pada penulis. Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku puisi, Love Spelled in Poetry, dan menganalisa puisi dari setiap bagian. Lalu wawancara dilakukan dengan penulis untuk mengetahui lebih jelas mengenai latar belakang penulisan buku. Kedua tahapan metode ini dilakukan untuk membantu identifikasi masalah dan menemukan kebutuhan desain di tahap berikutnya. Next. Pada tinjauan data ini ada judulnya Love Spelled in Poetry, penulisnya Helena Natasha, terus halamannya 167, terus ada 3 bab, yaitu The Bubble, The Game, The Love, terus jumlah puisi pada The Bubble 10, The Game 55, The Love 21, terus pada epilog 2. Ini covernya berwarna merah tua, menggunakan sampul keras, terdapat bingkai natural bergaya Art Nouveau, terus penulisan judul dari sampulnya menggunakan font humanis yang telah dimodifikasi dengan berwarna emas dan menggunakan teknik cetak emboss. Terus pada isi buku terdapat banyak ruang kosong dan hampir setiap satu lembar diisi oleh satu puisi. Pada halaman terakhir terdapat foto penulis berwarna hitam putih dengan keterangan mengenai penulis pada halaman berikutnya. Next. Terus hasil dan pembahasan pada bagian konten. Jadi buku ini tuh dibagi berdasarkan karakter development-nya. Ada 3 bagian, yaitu The Bubble, The Game, The Love, dan yang terakhir bagian tambahannya itu epilog. Nah, pada bagian The Bubble, itu tuh fase di mana karakternya tuh memiliki pandangan yang naif terhadap cinta dan memiliki harapan yang tinggi. Nah, pada bagian The Game itu fase yang di mana karakternya tuh dipertemukan oleh realita dan mengetahui ternyata cinta tuh butuh pengorbanan. Dan terakhir fase The Love tuh yaitu fase di mana karakter tuh menemukan arti cinta yang sebenarnya dan belajar untuk mencintai dengan benar. Nah, pada fase The Bubble itu dapat menggunakan warna dengan saturasi tinggi karena menunjukkan gairah dan harapan karakter yang masih tinggi juga. Terus pada bagian The Game itu dapat menggunakan warna dengan saturasi yang rendah karena menunjukkan kekecewaan dan kesedihan dari karakternya. Terus pada bagian The Love dapat menggunakan warna dengan saturasi yang normal dan penggunaan warna tint untuk menunjukkan kedewasaan dari karakter. Pada bagian konteks, konteks tuh latar belakang dari buku ini. Jadi sebelum menulis buku ini,
penulis tuh sempat mewawancarai ratusan pasangan untuk kebutuhan pekerjaannya. Namun setelah mendengar cerita dari pasangan-pasangan ini, ia jadi merefleksikan dirinya sendiri dan menyadari bahwa realita itu tidak seindah pada film-film romansa pada umumnya. Hal ini menginspirasi penulis untuk membuat buku puisi cinta yang menyampaikan realita mengenai cinta menurut dirinya. Jadi menurut penulis, cinta itu merupakan sesuatu yang perlu diusahakan, bukan hanya semata-mata perasaan saja. Tujuan dari penulisan buku ini adalah agar audiens dapat merasa lebih terhubung dan merasa tidak sendirian dalam mengalami hal-hal tersebut. Kemudian juga ingin mengoreksi ekspektasi sebuah hubungan dan membuat audiens merefleksikan hubungan mereka. Kemudian sebagai seorang wanita, Helena, yaitu penulisnya, juga menulis buku puisi ini dari sudut pandang wanita yang terkadang mengagumi sosok pria yang ia cintai, terkadang juga dapat merasa kecewa ataupun senang. Next. Kesimpulannya, setelah melakukan analisa terhadap buku puisi ini, dapat disimpulkan bahwa pesan dapat disampaikan melalui ilustrasi. Terus terdapat 3 bagian besar pada buku Love, Splat, and Poetry, yaitu yang tadi, The Bubble, The Game, dan The Love. Rancangan buku puisi ini dapat dilakukan berdasarkan emosi, yaitu pada penggunaan warna, berdasarkan saturasinya, terus tipografinya, dan ilustrasinya. Kemudian pengalaman baru pada pembaca dan membuka ruang untuk interpretasi dengan menggunakan ilustrasi. Kemudian juga dengan menggunakan ilustrasi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak audiens pada rancangan ilustrasi buku puisi ini. Sekian presentasinya, terima kasih. Ya, terima kasih Nadia untuk presentasinya. Kita akan lanjutkan ke presenter berikutnya. Terima kasih juga Albert untuk share screen-nya. Presenter berikutnya Abraham Joshua Hubert dari Universitas Pelita Harapan. Judul presentasinya adalah meningkatkan kepekaan generasi muda dengan konten audiovisual. Abraham sudah ready? Boleh bantu dinyalakan juga webcam-nya? Oh iya, Kak. Oke, thank you. Ya, waktu dan layar kami persilakan. Jadi saya akan membawakan presentasi dengan judul meningkatkan kepekaan generasi muda dengan konten audio visual melalui media film pendek Tarian Wayang Orang Barata. Sebagai pendahuluannya, era globalisasi membuat kebudayaan lokal semakin ditinggalkan oleh generasi muda di Indonesia. Berkat hadirnya internet dan teknologi yang semakin maju, generasi muda di Indonesia menjadi lebih dekat dengan kebudayaan luar negeri yang dirasa lebih menarik, yang dengan mudahnya diakses dari internet melalui gadget. Salah satu seni kebudayaan Nusantara yang terkena dampaknya adalah Wayang Orang Barata. Mereka mengungkapkan bahwa penonton mereka didominasi oleh generasi tua, yang sangat jarang generasi muda terlihat menonton di gedung pertunjukan Wayang Orang Barata yang terletak di Senen, Jakarta Pusat. Salah satu penyebabnya adalah para pengurus paguyuban Wayang Orang Barata tidak mampu bersaing dengan kebudayaan lain yang lebih mahir dalam memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk menarik minat generasi muda. Kajian teori. Yang pertama, seni budaya atau segala hal yang diciptakan manusia berkaitan dengan cara hidup dan berkembang secara bersama-sama pada satu bentuk kelompok sosial yang mempunyai unsur estetika secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Terus yang kedua ada wayang orang, atau merupakan wayang yang dimainkan dengan menggunakan manusia sebagai tokoh dalam cerita pewayangan
seperti Mahabharata dan Ramayana diciptakan oleh Sultan Hamengkurat I pada tahun 1731. Dan ada sinematografi, gabungan dari seni dan teknologi yang membentuk gambar bergerak, yang dimana sinematografi memproses ide, kata-kata, aksi, emosi, ton, warna, dan komunikasi nonverbal lainnya menjadi bentuk visual. Sebagai metode penelitiannya, kami menggunakan participatory action research atau melakukan depth interview dengan ketua, wakil ketua, humas, dan generasi Buddha Paguyuban serta pengamat teater tradisi untuk membantu kami mengidentifikasikan permasalahan yang sedang dihadapi wayang orang Barata. Kedua, ada design thinking. Jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kami membuat perencanaan dan prototipe berupa produksi, dan pasca produksi untuk menghasilkan konten audio visual dalam bentuk film pendek tari yang akan diunggah di kanal YouTube Wayang Orang Barata. Tinjauan data menurut Badan Survei Marketing, yaitu Visual State of Video Marketing, mereka menunjukkan bahwa perusahaan atau lembaga sangat penting untuk dapat memiliki konten audio visual yang menarik sebagai bagian dari digital marketing mereka dengan data seperti diagram ini. Kami menemukan permasalahan utama dari beberapa video pendek tari yang telah diproduksi oleh tim Wayang Orang Barata sebelumnya, yakni seperti minimnya unsur naratif serta kurangnya penerapan prinsip-prinsip sinematografi. Nah, sebagai hasilnya, yang pertama, kami menyisipkan hook pada bagian pembuka yang diisi dengan narasi singkat mengenai alur cerita dari tarian yang berjudul Kampak Emas. Yang kedua, kami menggunakan lighting dan color. Kami menggunakan pencahayaan lampu panggung agar semua subjek dapat terlihat dengan jelas. Kemudian penggunaan white balance yang hangat yang dikombinasikan dengan warna cerah merah oranye untuk memperkuat tema dari tarian ini yang secara garis besar menceritakan perjuangan seorang ksatria yang hendak memperjuangkan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Yang ketiga, camera angles, framing, and camera movement. Kami menerapkan pergerakan kamera untuk memberikan kesan tertentu sesuai dengan gerakan yang sedang ditarikan. Kami juga melakukan eksplorasi framing dan angle agar terlihat lebih dinamis, serta tidak monoton untuk memperlihatkan detail tarian, serta membuat kesan kegagahan dan perjuangan dari ksatria. Keseluruhan konten dapat dilihat di kanal YouTube Wayang Orang Barata Official. Kesimpulan, walau sempat tertunda di bulan Juni akibat PPKM darurat, kami harus menyesuaikan lokasi dan peralatan yang tidak dapat digunakan sesuai konsep awal. Namun, proses produksi dapat berjalan dengan cukup baik. Sejak pertama kali diunggah tanggal 5 Juli 2021, konten ini telah mendapatkan 3.377 views dan 236 likes di kanal YouTube Wayang Orang Barata. Harapan kami konten ini dapat menjadi inspirasi bagi para pengurus Wayang Orang Barata untuk dapat memproduksi konten audio visual lainnya yang lebih kreatif dan eksploratif sehingga dapat bersaing dengan konten-konten lainnya yang menarik untuk menarik minat generasi muda dalam mengenalkan Wayang Orang Barata. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Abraham untuk presentasinya. Waktunya sebenarnya masih cukup banyak, tapi sudah selesai. Boleh di stop share, thank you. Ya, maaf tadi ada satu yang keskip kayaknya. Seharusnya sebelum itu Sherina dulu ya, maaf ya Sherina. Oke, jadi sekarang silakan Sherina untuk mempresentasikan judul dari presentasinya adalah analisis unity dan non-separatedness dalam perancangan desain latar dan pada video game studi kasus Genshin Impact. Ya, waktu dan layar dipersilakan. Oke, apakah udah terlihat? Iya, sudah. Kalau begitu, selamat siang para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Sherina Pangestu dari Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisis Unity dan Non-Separateness dalam perancangan desain latar pada video game studi kasus Genshin Impact. Pada era globalisasi ini, popularitas dari video game telah meningkat dengan pesat. Video game sendiri diartikan sebagai permainan yang dibuat oleh program komputer dan dimainkan dengan perangkat tertentu.
Video game juga memuat berbagai aspek di dalamnya. Salah satu aspek yang penting adalah desain latar. Hal ini dikarenakan latar dapat menarik perhatian pemain, serta meningkatkan kesenangan dan immersion mereka dalam bermain. Maka dari itu, latar perlu didesain dengan baik untuk dapat meningkatkan efek tersebut. Hal terpenting dalam mendesain latar adalah kualitas not separateness, yang merupakan salah satu kualitas dari 15 Fundamental Properties, teori dari Christopher Alexander, seorang arsitek dan teoretikus desain. 15 Fundamental Properties ini membahas tentang 15 kualitas yang dapat membuat sebuah objek ataupun tempat terasa spesial dan hidup. Not separateness sendiri membahas tentang kesan kesatuan pada desain yang juga dapat dikaitkan dengan prinsip unity dari Principles of Art. Principles of Art membahas tentang penyusunan elemen-elemen seni untuk menghasilkan desain yang baik pada sebuah karya. Elemen-elemen seni yang dimaksud berupa garis, bidang, bentuk, tekstur, value, ruang, dan juga warna. Maka dari itu, analisis unity dan not separateness ini akan dilakukan terhadap sebuah video game bernama Genshin Impact, yang merupakan action role-playing game yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh studio bernama MiHoYo. Kemudian pada bagian kajian teori, saya akan membahas ulang sedikit tentang apa itu unity dan not separateness. Unity adalah salah satu prinsip seni yang mengacu kepada kesan kesatuan pada karya seni. Kemudian, not separateness membicarakan tentang kesatuan pada relasi antara objek dengan sekitarnya. Kedua hal tersebut dapat tercapai melalui penerapan simplicity, repetition, deep interlock and ambiguity, dan gradient. Yang pertama adalah simplicity. Simplicity tercapai dengan menekankan kemiripan pada elemen-elemen seni sehingga akan menghasilkan keharmonisan. Akan tetapi, keharmonisan tersebut juga perlu diberikan variasi atau perbedaan-perbedaan tertentu agar keseluruhan desain tidak terasa monoton. Yang kedua adalah repetition atau pengulangan elemen-elemen seni yang kemudian menjadi motif untuk dapat menyatukan satu objek dengan objek lainnya. Kemudian, deep interlock and ambiguity mengacu pada sebuah perantara yang juga merupakan sebuah objek yang dapat menghubungkan suatu bangunan dengan sekitarnya. Maka dari itu, perantara tersebut akan menjadi milik dari bangunan itu sendiri sekaligus juga milik dari dunia di sekitarnya. Yang terakhir adalah gradient. Gradient merupakan transisi perlahan dari satu objek menuju objek lainnya sehingga keduanya terasa menyatu. Hal ini paling mudah dirasakan pada transisi material antara dua objek ataupun dua wilayah. Selain itu, gradient juga dapat tercapai dengan membuat garis batasan antara dua objek itu bersifat halus atau soft edge, acak, atau berupa gradient. Dalam kata lain, garis batasan tersebut tidak boleh tampak keras ataupun tajam. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka terhadap situs web, jurnal online, dan buku yang dilakukan dari rumah. Tahapan yang dilakukan adalah mengumpulkan data tentang unity dan not separateness yang kemudian digunakan untuk menganalisis desain latar pada game Genshin Impact. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang penerapan dari keempat aspek yang telah disebutkan pada game Genshin Impact. Kedua gambar pada contoh menunjukkan area yang sama di mana terdapat dua bangunan yang saling bersebelahan, tetapi tetap terasa menyatu. Simplicity tercapai melalui penggunaan tekstur yang serupa seperti pada dinding, kayu, dan bebatuan, sehingga juga menyebabkan kemiripan pada warna. Kemudian terdapat repetition pada pengulangan bentuk jendela, area rumput kecil di depan rumah, papan kayu di dinding, dan juga pada motif garis-garis di pintu dan jendela. Akan tetapi perlu juga diberikan variasi seperti pada perbedaan jarak antar jendela, variasi pada jendela yang menggunakan daun jendela dan yang tidak, kemudian perbedaan bentuk pada tangga, dan juga variasi arah papan kayu yang vertikal dan horizontal di dinding. Selain kesatuan antar kedua bangunan, kesatuan dengan lingkungan sekitarnya juga tercapai. Deep interlock and ambiguity mengacu pada penggunaan tangga dan area rumput kecil di depan rumah, yang selain terhubung dengan bangunan itu sendiri, tetapi juga sekaligus terhubung dengan lantai. Keduanya menjadi milik dari bangunan itu sendiri dan dunia di sekitarnya. Maka dari itu, kedua objek tersebut berperan sebagai penyatu antara bangunan dengan dunia di sekitarnya. Kemudian gradient diterapkan pada material bebatuan, pada tangga, dan juga satu garis di bagian bawah dinding, yang menyebabkan transisi menuju lantai yang bebatuan itu juga menjadi halus. Selain itu, gradient juga tercapai melalui penggunaan tumbuhan dan rumput-rumput kecil di depan rumah,
yang mengganggu garis batasan antara rumah dengan lantai sehingga garis tersebut tidak lagi terlihat kuat dan jelas. Melalui keempat aspek tersebut, maka kesatuan tidak hanya kita rasakan pada relasi antara kedua bangunan, tapi juga pada relasi antara bangunan dengan dunia di sekitarnya. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa simplicity, repetition, deep interlock and ambiguity, dan gradient dapat memberikan kesan kesatuan atau unity dan not separateness pada desain latar. Kemudian salah satu contohnya dapat kita lihat pada game Genshin Impact, yang mendesain latarnya dengan penuh perhatian, sehingga keseluruhannya memiliki kesan kesatuan yang baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Sherina untuk sharingnya. Boleh di stop share mungkin? Oke. Karena semua presenter sudah memberikan presentasinya, sepertinya ada dua yang tidak hadir ya, Krista Bella dan Angga Kristianto. Kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ya mungkin dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Mungkin dari panitia juga kalau mau bertanya dipersilakan ya. Jadi sangat terbuka. Oke, kalau belum ada mungkin bisa dimulai dari saya gitu ya. Siapa tahu bisa men-trigger pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ya, kalau dari saya sih, saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak untuk semua presenter, tapi ada beberapa presenter yang saya cukup tertarik dan pengen tahu lebih lanjut gitu ya, mengenai apa yang kalian sudah presentasikan gitu. Mungkin pertama kita dari Clara Vania dulu ya, dari penentuan skema warna, klip musik video musik, adaptasi lagu dan lirik ya. Oke. Mungkin pertanyaan saya, pertama mungkin dari kamu menganalisa lagunya sendiri gitu. Apakah berkonsultasi dengan pakar literatur untuk interpretasi liriknya sendiri, Clara Vania? Mungkin saya ada beberapa pertanyaan, tapi itu pertanyaan pertama saya. Belum, Bu. Belum ya? Oke. Ya, ini kan, apakah ini untuk tugas akhir, Clara Vania? Iya. Oke, ya mungkin sekedar saran aja, karena memang masih ongoing ya kalau tugas akhir ya. Nah, kalau untuk saran saya, sebaiknya coba tanya-tanya juga ke pakar literatur ya, karena kan sekali lagi keilmuan kita tuh di DKV gitu ya, kita nggak punya, ya bukannya saya bilang kamu nggak punya gitu ya, tapi mungkin bukan ahlinya banget gitu untuk mengenai apa sih namanya, menginterpretasikan sebuah lagu, sebuah lirik atau sebuah terutama yang apa ya, menggunakan banyak analogi gitu ya. Jadi mungkin sebaiknya sih kalau dari saya mungkin harus konsultasi dengan pakar literaturnya, atau kalau bisa berkonsultasi dengan pembuat lagunya sendiri gitu ya, kan bisa langsung tahu tuh sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dari lagunya gitu ya. Walaupun kamu sudah menganalisa dengan cukup baik ya, bahwa dari bait 1, 2, 3, 4 itu ada perbedaan-perbedaan gitu. Tapi mungkin kalau kamu tanya langsung ke pakar literatur atau ke pembuat lagunya sendiri gitu ya, akan dapat insight yang lebih dalam gitu kan. Mungkin dia sebenarnya ada pesan tersembunyi nih, kayak gitu-gitu. Mungkin itu bisa nanti membantu kamu saat perancangan musik videonya gitu kan. Terutama kan saya nggak tahu juga gitu apakah nanti musik video atau lirik video kamu akan menggunakan banyak analogi lagi, ada metafora lagi gitu kan. Itu akan lebih baik kalau ada pendapat langsung dari pakarnya atau dari yang pembuat liriknya gitu. Ya itu satu gitu ya. Mungkin yang selanjutnya saya mau bertanya mengenai pemilihan palet warna kamu. Mungkin boleh di-share screen. Boleh minta tolong Albert atau Clara Vania sendiri juga boleh. Albert masih adakah PPT-nya? Oke. Pemilihan warna. Jadi kalau nggak salah dia ada yang bait, terus sebelahnya ada beberapa pilihan warna yang sudah dipilih oleh Clara Vania. Slide berapa ya? Slide agak bawah sepertinya. Ya, itu. Thank you. Ya, jadi saya mau bertanya gitu ya. Kalau saya lihat ini ada 4 bait gitu. Memang lagu ini cuma 4 bait kah? Iya, Bu. Oke, iya. Oke, ada 4 bait gitu.
Terus kalau kita lihat dari bait 1, 2, 3, dan 4, dia palet warnanya tuh sangat berbeda gitu ya. Jadi palet pertama, bukan secara warna, tapi secara jumlah warna yang dipilih gitu ya. Jadi bait pertama 4 ada 4 pilihan warna, bait kedua ada 5, terus dan meningkat gitu ya. Apakah ada sesuatu yang mempengaruhi keputusan kamu gitu untuk menambahkan warna-warna ini gitu? Karena kan balik lagi tadi ke teori yang kamu sampaikan juga ya, bahwa satu warna yang berdiri sendiri dengan warna yang berdiri berdampingan dengan warna lainnya, dia akan memberikan makna yang berbeda gitu ya, dibanding dia berdiri sendiri dan dibandingkan dia bersama dengan yang warna lain, atau tadi malah kalau dicampur gitu kan akan memberikan warna yang berbeda lagi juga. Nah, apakah ada alasan untuk keputusan pemilihan warna palet yang akhirnya terus meningkat sampai ke bait-bait berikutnya? Ini pertanyaan kedua. Nanti ada pertanyaan ketiga dan lebih baik saya sampaikan semua pertanyaan saya dulu supaya kamu bisa mikir atau bagaimana? Satu persatu aja dulu. Oke, ya udah. Silakan dijawab dulu berarti. Jadi untuk ini sebenarnya yang membedakan itu intensitasnya sih, Bu. Soalnya yang di bait keempat itu kan emang banyak warna. Cuma intensitasnya itu berbeda. Yang warna pertama itu yang bait pertama itu didominasi sama warna-warna shades biru, ungu gitu kan, yang menggambarkan dingin gitu. Sementara untuk bait keempat itu kayaknya masih mau nunjukin bahwa dia emang masih ada rasa sedih, tapi dia udah mulai merasakan kayak kerelaan gitu. Jadi saya mulai menambahkan warna-warna yang maknanya itu kayak yang mulai tenang, mulai rela gitu. Jadi memang disengaja ya bahwa palet warna itu bertambah seperti itu ya? Iya. Oke, iya terima kasih. Berarti untuk jawabannya jadi cukup lebih jelas. Oke, mungkin satu atau dua. Sebentar, saya tulis pertanyaan saya. Oke, ada satu pertanyaan lagi lah. Sebentar, dua deh. Maaf ya, rewel saya. Ya, mungkin saya mau bertanya mengenai keputusan kamu mengambil warna biru yang disandingkan dengan warna ungu gitu kan. Kalau tadi dari teori kamu kan kamu sampaikan bahwa warna yang paling terlihat depressed, bisa dibilang depressed nggak ya? Ya, bisa dibilang depressed gitu ya, warna biru gitu ya. Mungkin akan lebih terlihat depressed lagi kalau dia menggunakan shade gitu. Kalau nggak salah ada di paper kamu juga kayaknya ada tulisan seperti itu gitu ya. Jadi memang kalau dilihat nih udah nih birunya udah dikasih warna keabu-abuan, lebih gelap gitu ya. Tapi ada sandingannya nih warna ungu gitu kan. Warna ungu kan dia sedikit ke arah warna merah gitu ya. Dia kan jadi ada makna baru lagi nih. Kalau biru doang misalnya semuanya cuma monoton gitu ya, warna biru dengan cuma berbeda value atau cuma naik turun saturasi, mungkin bisa langsung dimengerti, oh iya maksudnya seperti itu. Tapi begitu ini berubah jadi analogus gitu ya dengan sebelah-sebelahnya, maknanya akan berbeda nih. Ada nggak sih alasan kenapa kamu menambahkan warna ungu gitu instead of cuma pakai warna biru aja dan shades dari biru gitu? Kalau warna ungu itu sebenarnya saya lihat dari tabel-tabelnya juga ya, yang kan ungu itu digambarkan di teori Eaton itu kayak religius kan. Saya ingin menambahkan kayak adanya dia kayak berharap gitu ke atas gitu. Jadi ada harapan gitu ya. Jadi makanya kamu tambahin warna lain selain birunya kamu tambahin warna lain gitu ya. Sementara untuk yang berdasarkan yang Gute itu kan shade ungu itu masih termasuk negatif kan, kayak ketidaknyamanan, ketidaktenangan gitu. Oke, mungkin saya iseng lagi sedikit gitu ya. Kalau biru kan sebelahnya ada ke hijau gitu ya. Kalau ditambahin kuning dia jadi hijau, kalau ditambahin merah dia jadi ungu gitu. Kenapa nariknya ke merah bukan ke yang hijau gitu? Maksudnya kalau tadi ngomongin tentang harapan gitu, mungkin saya akan merasa kuning itu lebih menggambarkan harapan gitu ya. Jadi warnanya lebih ke hijau dibandingin ke merah gitu. Kalau merah itu kan lebih bisa lebih ya macam-macam ya, maksudnya merah itu nggak cuma kalau merah berarti artinya dia ambisius atau merah itu artinya sensual atau segala macam, tapi bisa beragam. Ada alasannya nggak kenapa ditariknya ke merah bukan ke hijau, biru ya, kuning, salah. Kalau itu sebenarnya saya nariknya ke semua shades yang itu sih, yang kuning, hijau, merah gitu, itu semua ada sih Bu. Enggak, maksudnya khusus di bait 1 gitu. Kenapa ditariknya ke ungu, bukan ke hijau gitu misalnya? Oh, karena hijau itu kan lebih menggambarkan, lebih menunjukkan kayak kenyamanan sih, Bu. Gitu. Sementara kalau merah itu konotasinya masih negatif ya di ini.
Oke. Teori Gutte itu. Oke, kalau gitu, ya sudah lebih jelas sih. Mungkin satu pertanyaan lagi, ini agak di luar dari yang sudah kamu sampaikan gitu. Tapi balik lagi, kalau lagu kan dia ada naik, maksudnya dia ada naik turunnya gitu ya. Ada di mana saat dia lagunya lebih, saya sebenarnya bukan orang musik gitu, jadi sebenarnya mau komentar juga tapi takut salah. Tapi dia ada irama yang lebih naik dan ada irama yang mungkin lebih turun gitu. Apalagi ini kan lagu sedih gitu. Apakah itu sudah jadi masukan pertimbangan kamu juga untuk memilih warna-warnanya? Belum, Bu. Oh, belum ya. Berarti itu mungkin nanti di tahap selanjutnya kali ya? Iya. Oke, ya udah, paling itu aja berarti pertanyaan dari saya untuk presentasi kamu. Terima kasih, Clara Vania, untuk jawabannya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, kita masih ada waktu lama ya? Bener nggak? Boleh panitia dibantu? Masih ada berapa lama waktunya? Sampai 12.45. Oh, lama sekali. Oke. Oke, pertanyaan saya nggak sebanyak itu sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya ada untuk Abraham Joshua. Abraham, apakah hadir? Oh iya, Pak. Iya, oke. Ya, saya mau bertanya sedikit. Pertama mungkin dari judulnya gitu ya. Kamu kan ada judulnya meningkatkan kepekaan, meningkatkan kepekaan generasi muda dengan konten audiovisual. Boleh tahu nggak? Akhirnya tercapai nggak sih ini meningkatkan, proyeknya udah selesai gitu ya, proyeknya udah selesai. Tercapai nggak sih meningkatkan kepekaan itu? Kalau misalnya iya atau tidaknya pun, cara kamu bagaimana sih meningkatkan kepekaan ini gitu? Saya pengen tahu itu sih. Pertama, ada beberapa pertanyaan. Maaf sekali lagi. Ya memang awalnya kan ini kan yang PPKM darurat itu kan tidak diprediksi. Ini kan, nah yang video awal ini ya memang tidak sesuai konsep awal. Jadi ini sebenarnya cuma pembukanya gitu dari beberapa rangkaian gitu yang memang melibatkan beberapa beberapa kayak seniman-seniman muda ya. Jadi targetnya juga yang pasti generasi muda. Nah, tapi untuk sekarang ini memang belum berhasil gitu karena ya kami harus merancang ulang karena yang pas bulan Juni itu ya terkendala hal itu, dan rangkaian itu masih berhenti gitu karena belum ada lanjutannya. Oke, berarti mungkin ada nggak sih kamu konsep yang sudah kamu rancangnya, bisa dikasih lihat nggak sih? Maksudnya saya penasaran aja. Tadinya tuh kamu mau bikinnya seperti apa sih yang bisa, tadi kamu sempat bilang, meningkatkan kepekaan dan menarik dari generasi mudanya ya, menarik perhatian dari generasi mudanya. Konsep awalnya seperti apa? Untuk mood board-nya nggak ada sih sebenarnya. Ada tapi nggak di sini gitu. Oke, karena tim ya kerjanya, jadi mungkin bukan di kamu gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya berarti ya. Ya, kamu di presentasi kamu tadi juga sempat kamu sampaikan bahwa kekurangan dari video sebelumnya adalah minimnya naratif ya, dan sinematisnya juga masih kurang gitu ya, nggak salah. Boleh mungkin kamu saya nggak tahu apakah bisa kamu tampilkan gitu di YouTube-nya, satu scene aja gitu, terus kamu coba jelasin sedikit bagaimana pengaplikasian kamu dari segi naratifnya, atau dari segi, mungkin kalau bisa satu atau dua scene gitu ya, mungkin kamu merasa oh ini lebih bisa menjelaskan naratifnya nih, kalau ini bisa lebih menjelaskan sinematisnya gitu, mungkin bisa ditampilkan gitu. Mungkin saya pengen tahu alasan-alasan misalnya secara sinematisnya, misalnya kenapa pengambilan gambarnya seperti itu, kenapa ambil angle seperti itu, ambil shot yang entah kamu ambil long shot atau close up shot gitu, ada alasannya kah gitu. Terus misalnya kenapa lightingnya seperti itu, kalau color grading tadi udah disampaikan ya, jadi mungkin lebih ke ya tadi sih komposisinya, terus kenapa angle-nya seperti itu kayak gitu, bisa bantu dijelaskan? Maksudnya saya share screen Boleh, jadi kamu kasih lihat aja misalnya scene yang ini gitu, terus kamu jelasin kenapa kamu ngambil shot-nya seperti ini, kenapa angle-nya seperti itu, jadi mungkin apakah bisa untuk memperkuat atau memperlihatkan tariannya dengan lebih jelas atau apa segala macam, mungkin bisa disampaikan. Dan soal narasi tadi ya, saya penasaran juga akhirnya kamu bagaimana menambahkan si narasi ini di dalam
Bentar ya, Kak. Ya. Oke, sambil menunggu Abraham, mungkin kalau ada yang punya pertanyaan, ya, terutama di sini kan ada yang lagi tugas akhir juga ya, mungkin akan sangat baik gitu, bisa colong-colong ilmu sedikit gitu ya dari konsentrasi lainnya atau dari teman-teman yang lagi tugas akhir juga gitu, atau mungkin panitia ada yang belum tugas akhir gitu, lagi semester depan atau semester depan akan tugas akhir, mau tanya-tanya juga dipersilakan ya. Mungkin ini sebagai pendahuluan dulu, itu sebenarnya yang tadi sudah saya bilang, ini juga nggak sesuai konsep, jadi masih banyak juga sebenarnya beberapa hal yang belum tercapai gitu, soalnya yang tadinya dijanjikan memang ada budget untuk sewa alat kamera dan lighting dan semacamnya, jadi sama sekali seadanya gitu. Nah, jadi saya pun juga memiliki keterbatasan di kamera, di lighting, jadi ya nah itu mungkin keterbatasan. Nah, tapi di sini sih saya dan tim juga udah memikirkan bagaimana dengan keterbatasan ini bisa kami maksimalkan gitu. Nah, mungkin untuk yang pertama ini ada ini ya, dari naratif. Kalau yang naratif itu sebenarnya untuk video-video yang sebelumnya tuh jadi semacam kayak mendokumentasikan tarian doang gitu. Jadi sebenarnya itu tarian ada alur ceritanya, tapi nggak dijelaskan gitu. Nggak ada penjelasan apapun, jadi mereka dari opening sampai ending tuh kayak udah nari aja gitu. Nah, di sini saya menambahkan hook gitu, jadi kayak ada narasi yang menjelaskan sebenarnya ini ada kayak voice over gitu yang menjelaskan ini tuh tarian tentang apa sih, mungkin contohnya seperti ini ya. Silakan di share screen mungkin. Adalah simbol dari tekad. Kampak mungkin ada voice over-nya gitu. Dari tekad yang kuat dan semangat yang membara. Emas adalah suatu cahaya yang berharga dalam hati kita. Setiap manusia mempunyai cahaya yang berbeda-beda. Tetapi cahaya yang ada dalam hati akan selalu bersinar dengan tekad yang kuat, semangat, dan ketulusan hati untuk menuju barata emas. Ya, oke. Kalau dari segi sinematisnya sendiri, bagaimana? Ada mungkin kalau dari lighting kan tadi mungkin memang terhambat ya, karena ada kesulitan gitu, nggak bisa sewa alat gitu. Tapi mungkin kalau dari segi pengambilan komposisi dan angle kan harusnya tidak ada masalah ya, harusnya ya. Mungkin bisa disampaikan? Ya, kalau untuk kamera kan juga sebenarnya itu yang kami gunakan tuh kayak kamera camcorder yang besar gitu. Jadi ya untuk nggak terlalu dinamis gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya nggak gitu jadi masalah ya, cuman mungkin bagaimana dia mengolah informasi gambarnya, bagaimana dia mengolah informasi warna, jadi nggak bisa maksimal gitu untuk color grading dan semacamnya. Tapi sebagian besar sih sebenarnya untuk shot-shot atau angle-angle gitu, kami menggunakan konsep ini ya, kayak dia terkesan kaku gitu untuk karena memang tariannya juga ini kan seorang kesatria. Nah, dari konsep sutradara tarinya juga itu emang tarian ini tarian kaku gitu. Jadi kami menerapkan banyak kayak angle-angle yang terkesan kaku gitu. Gitu sih. Contohnya seperti apa? Angle yang terkesan kaku? Maaf, saya bukan orang sinema, tapi saya penasaran gitu. Nah, mungkin ya yang seperti ini sih, jadi nggak terkesan nggak dinamis. Videonya boleh sambil di mute, jadi bisa kamu jelasin dengan baik. Di mute aja, tapi bisa di play. Gitu. Iya, oke. Ya, gimana tadi? Sorry.
Terus, ya mungkin angle-angle seperti yang ini. Nah ini kayak gini misalnya tuh, terkesan kaku gitu. Oke, ya, ya udah, oke, sip. Terima kasih Abraham untuk jawabannya. Oh mungkin ini pertanyaan agak di luar dari karyanya sendiri gitu ya, tapi kamu sempat mention mengenai PPKM gitu ya, menghalangi kamu untuk produksinya gitu. Mungkin ini bisa buat tips yang lagi tugas akhir juga gitu kan, masih ada yang ongoing ya proyeknya. Apa aja sih yang akhirnya solusi yang kamu ambil gitu saat pengerjaannya? Jadi misalnya kayak tadi kan ada beberapa yang akhirnya kamu ubah konsepnya gitu, tapi mungkin ada lagi nggak yang bisa di-share akhirnya? Ya itu ya tadi kan memang dapat bantuan dari pemerintah DKI gitu mereka. Nah, bantuan itu tiba-tiba dihentikan ya karena PPKM ini. Jadi mungkin harus bisa memaksimalkan tuh alat-alat yang ada sih sebenarnya. Alat-alat atau konsep-konsep alat-alat atau peralatan yang menunjang. Jadi ide atau konsep itu harus bisa disesuaikan dengan yang ada ya menurut saya. Dari kapasitas alat yang ada aja gitu ya, berarti dimanfaatkan dan dirombak ulang berarti konsepnya ya. Iya. Oke, ya mungkin kalau dari saya pertanyaan saya cuma itu sih. Apakah ada pertanyaan dari peserta lain atau dari audiens, dari panitia? Oke, kalau tidak ada, jadi bagaimana panitia? Apakah kita kembali ke main room? Atau gimana? Karena memang waktunya jadi tersisa banyak karena ada 2 presenter yang nggak hadir juga ya. Jadi akhirnya waktunya tersisa banyak banget. Iya, Bu. Berarti kita langsung ke sesi dokumentasi aja ya. Oh iya, Ini. boleh. Jadi kami undang Kak Haikal untuk melakukan sesi dokumentasi. Diminta untuk peserta on-cam. Ya, mohon bantuannya untuk yang hadir di breakout room ini untuk menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Terima kasih yang sudah menyalakan. Ada beberapa yang belum menyalakan, boleh bantu dinyalakan. Sebentar aja kok. Ya mungkin tadi siapa yang tim dokumentasinya? Haikal, boleh memberikan aba-aba atau karena kamu masih di mute, by the way. Atau mungkin dari tim panitia lainnya? Dari aku aja ya. Boleh. Boleh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Iya. Oke, terima kasih banyak. Berarti sudah saja Kak? Berarti boleh saya kembalikan ke MC? MC-nya Tabita lagi. Silakan Iya. Tabita. Oke, berarti terima kasih ya Ibu Jessica atas panduannya dalam sesi presentasi ini. Dan juga terima kasih juga para presenter yang presentasi dan hadirin yang telah mendengarkan. Nah, karena udah di penghujung sesi, kita langsung aja dipersilakan untuk kembali ke main room untuk melanjutkan acara. Jadi bisa dilakukan dengan memencet tombol leave room pada Zoom ini. See you next session. Thank Terima you semua. kasih. Terima kasih semua. Thank you panitia. Terima kasih juga, Bu. Kembali ke main room ya.